perkenalkan, saya Sri Tinarni dari SMK Setiabudi Semarang, mahasiswa PTG dalam jabatan Prodi Manajemen Perkantoran LPPK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran ini akan saya laksanakan di kelas 10 MPLB dengan materi pelanggan dan jenis-jenis pelanggan. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, dicek kerapian bajunya. Sudah rapi atau belum? Kemudian dicek sekitar kalian ada sampah atau tidak. Bersih? Bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, coba ketua kelas mungkin doa dulu nak. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Saya cek kehadiran dulu ya untuk hari ini ya. Alma, Hadir. Amareta, Hadir. Amira, Hadir. Andika, Hadir. Ariesta, hadir. Aurelia, Dodi, Ega. Sebelum mengawali kegiatan belajar lebih lanjut, ini nanti saya akan mengajak kalian untuk exciting biar kalian semangat. Ada yang bisa membantu Putri di depan? Saya. Ya boleh Luna sama Alma, silakan maju di depan nak. Biar semangat ini, ya. Tetap semangat ya nak ya. Ini kami yang ada di depan nantinya ya. Dengan besar, tangan yang kecil, kalau mau yang lain langsung tiris, tiris, tiris. Dengan besar, tangan yang kecil, kalau mau yang lain langsung tiris, tiris, tiris. Terima kasih Luna dan Alma. Oke, untuk berikutnya kalian akan mengerjakan assessment diagnostik yang dikerjakan lewat Google Form. Linknya saya share ke WA group ya nak ya. Silakan saya izinkan untuk membuka HP kalian. Linknya sudah saya share. Silakan mulai dikerjakan. Sudah saya terima hasil assessment diagnostik kalian. Kemudian saya lanjutkan kepada berikutnya yaitu pertanyaan pemantik nak. Apakah kalian sering membeli barang yang sama pada toko yang sama? Kemudian, apakah perbedaan antara pembeli dan pelanggan? Saya. Ya, Alma. Kalau perbedaannya itu kalau pembeli itu cuma belinya satu kali di toko itu, tapi kalau pelanggan itu bisa beberapa kali dan lebih dari satu kali. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memberikan bantuan layanan pelanggan sesuai dengan prosedur. Berikutnya untuk alur tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian pelanggan dengan benar. Yang kedua, mampu menganalisis jenis-jenis pelanggan dengan benar. Kemudian mampu menganalisis cara menangani tipe-tipe pelanggan dengan tepat. Berikutnya aktivitas pembelajaran kita selama 90 menit ke depan. Nah,
PowerPoint dan video, kemudian melakukan diskusi kelompok, kemudian mengerjakan LKPD, kemudian presentasi dengan kelompoknya masing-masing, dan berikutnya adalah menyimak penjelasan dari guru. Untuk semuanya bisa mulai lihat ke depan, kita akan membahas tentang pelanggan. Jadi pelanggan adalah suatu lembaga atau instansi atau organisasi, juga bisa perorangan seperti kalian yang akan membeli barang atau jasa pada suatu perusahaan secara rutin atau terus-menerus. Karena biasanya barang yang dibeli itu ada manfaatnya. Jadi ini makanya perbedaan tadi yang disampaikan Alma antara pembeli dan pelanggan. Kalau pembeli tadi hanya membeli satu kali, tapi kalau pelanggan secara terus-menerus. Oke, berikutnya ya. Nah ini jenis-jenis atau tipe-tipe pelanggan. Yang pertama pelanggan internal, kedua pelanggan eksternal, dan yang ketiga adalah pelanggan perantara. Yang pertama pelanggan internal, kelompok atau orang dalam perusahaan sendiri yang memiliki pengaruh pada performa perusahaan, bisa mulai dari atasan sampai bawahan yang akan menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian pelanggan internal adalah kelompok orang yang berada di luar perusahaan, yaitu masyarakat umum. Berikutnya adalah pelanggan perantara, kelompok orang yang bertindak sebagai perantara produk, bisa ini sebagai distributor, enak ya. Berikutnya jenis-jenis pelanggan lainnya. Yang pertama adalah pelanggan dari segi jumlahnya, kemudian dari segi usia, berikutnya dari segi jenis kelamin, kemudian adalah dari segi tingkat pendapatan, kemudian dari pendidikan, dari waktu pembelian, dari segi geografi, dan dari segi agama. Nah ini masing-masing kan pasti kebutuhannya berbeda. Misalkan dari segi usia, balita sama lansia sama enggak? Kebutuhannya pasti. Kemudian dari segi tingkat pendapatan, yang pendapatannya tinggi biasanya membeli barang dengan begitu dan dia nggak perlu pikir harga, betul. Sedangkan kalau yang pendapatannya rendah, ya masih mikir-mikir ya nak ya, lebih tepatnya ke penghematan. Berikutnya, baiklah, setelah kalian tadi menyimak tentang jenis-jenis pelanggan, sekarang kalian akan saya tampilkan suatu video biar kalian nanti bisa mengerjakan LKPD. Jadi semuanya bisa perhatikan ke depan. Silakan diamati ya. Ini nanti berapa?
lebih keren aja. Ini biar jangan sampai salah membeli ya. Ya, oke. Jadi berikutnya adalah kalian nantinya berkelompok, kemudian saya berikan LKPD, di dalamnya ada permasalahan yang harus kalian diskusikan bersama-sama. Kemudian kelompoknya saya share di grup, nah silakan dicek HP-nya. Nah, silakan dilihat. Nah, kalau sudah bisa mulai kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Silakan mulai berkelompok. Ini sudah kelompoknya masing-masing ya. Berikutnya setelah kalian berkelompok, nanti saya akan membagikan LKPD kepada kalian, bisa kalian lihat, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian yang ada di LKPD tersebut ya. Yang sudah menerima bisa langsung dimulai, Nak. Nanti kemudian diskusikan. Silakan diberi identitas, kemudian diskusikan yang ada di LKPD tersebut. Jika dirasa ada yang kalian tidak paham, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Mengerti? Iya. Yang mau ditanyakan? Kelompok mana katanya? Mana? Siapa? Itu maksudnya kamu jangan oh, sedangkan permasalahannya adalah dari macam konsumen. Nah, kemudian dari masalah itu bagaimana cara menghadapinya. Kalian misalkan biasakan kalian sebagai petugas pelayanan, kemudian dihadapkan pada pelanggan yang berbagai macam tipe. Nah, gimana cara menanganinya? Iya, akan didiskusikan.
Asia dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Beberapa anak perusahaan adalah Indofood Agri Resources Ltd dan Subsidiaries, PT Mandiri Pangan Makmur, PT Tugasari Florentris, dan lain-lain. Produk yang dihasilkan antara lain Indomie, Sarimi, Popmi, mie telur cabai ayam, Citos, Indo es krim, bumbu nasi Indofood, Pamia, dan lain-lain. Produk-produk ini biasanya dipasarkan di distributor besar, salah satunya Indogrosir, yang kemudian disebarluaskan lagi ke Indomaret, Indomaret Point, dan lain sebagainya. Sebagai konsumen dapat menjumpai di warung-warung kelontong dekat rumah Anda atau toko swalayan, bahkan supermarket. Pembelinya pun beragam usia karena produk ini dapat dikonsumsi berbagai kalangan. Studi kasus 1 berdasarkan video yang saya akan membacakan soal studi kasus 1. Analisislah siapa saja yang termasuk pelanggan eksternal, internal, dan perantara dari perusahaan tersebut. Studi kasus 1. Eksternal, masyarakat. Internal, Indofood Agri Resources Ltd and Subsidiaries, PT Mandiri Pangan Makmur, PT Tugasari Florentris. Internal, Indogrosir, Indomaret, Senayan, supermarket. Studi kasus 2. Berdasarkan video yang sudah ditayangkan mengenai tipe-tipe pelanggan atau konsumen, maka analisislah dengan kelompokmu bagaimana cara menangani atau menghadapi berbagai tipe konsumen atau pelanggan. Cara menghadapi pelanggan sombong. 1. Jangan memotong pembicaraan. 2. Banyak bersabar dan jangan beradu argumen dengan mereka. 3. Usahakan selalu memuji mereka dengan berbagai cara agar konsumen lebih nyaman saat melakukan transaksi. Cara menghadapi pelanggan banyak nanya. 1. Posisikan diri menjadi pendengar yang baik. 2. Jangan terbawa emosi. 3. Berikan solusi yang dapat membantu. Cara menghadapi pelanggan suka store. 1. Menawarkan produk ini. 2. Memberikan jangka waktu dalam pemesanan. 3. Tetapkan batas minimal jumlah order. Cara menghadapi pelanggan cerewet. 1. Jangan terbawa emosi. 2. Jangan meminta kritik dan saran. Tetap meminta kritik dan saran. 3. Berikan solusi yang dapat membantu. Cara menghadapi pelanggan pembanding. 1. Jangan terpancing emosi. 2. Berikan jalur produk. 3. Agar kualitas agar harga. Perkenalkan, nama saya Risa dari kelompok 2 yang bertanya, apa yang dimaksud dengan produk banding?
Dodi sebagai menjawab. Materi pertama akan dibacakan oleh Luna sebagai materi 1. Studi kasus 1, PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman, kemasan, minyak goreng, pabrik gadung, dan pembuatan karung tepung. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solutions dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di para pedagang yang jalan. Beberapa anak perusahaannya adalah Indofood Agri-Resources Ltd and Subsidiaries, PT Mandiri Pangan Makmur, PT Gobesari Flour Mills, dan PT Indofood Sukses Makmur. Studi kasus 2. Berdasarkan video yang sudah ditayangkan mengenai tipe-tipe pelanggan atau konsumen, maka analisisnya dengan kelompok bagaimana cara menangani atau menghadapi berbagai tipe konsumen atau pelanggan. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan akan dibacakan oleh Anda sebagai materi. Analisislah siapa saja termasuk pelanggan eksternal, internal, dan perantara dari perusahaan tersebut. Studi kasus 1. Pelanggan eksternal, masyarakat umum. Pelanggan internal, Indofood Agri-Resources Ltd and Subsidiaries, PT Mandiri Pangan Makmur, PT Gobesari Flour Mills, dan PT Indofood Sukses Makmur. Pelanggan perantara, Indogrosir, Indomaret, Indomart Point, warung lontong, dan toko swalayan. Studi kasus 2. Berdasarkan video yang sudah ditayangkan mengenai tipe-tipe pelanggan atau konsumen, maka analisislah dengan kelompokmu bagaimana cara menangani atau menghadapi berbagai tipe konsumen atau pelanggan tersebut. A. Sombong. Jangan terpengaruh oleh kata-kata dan penampilannya. Hadapi dengan sabar tanpa merasa tersinggung dengan perilakunya. Banyak tanya. Alihkan perhatian pelanggan pada produk yang sedang ditawarkan. Respon topik yang dibicarakan pelanggan dengan reaksi baik. C. Pencari diskon. Menawarkan produk banding. Memberikan jangka waktu dalam pemesanan. D. Pembanding. Jangan terpancing emosi. Jelaskan secara detail apa yang membuat harga produk Anda berbeda dengan produk lain. E. Tukang selfie. Usahakan tersenyum dan tetap melayani dengan profesional. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kenapa nama solusi pemasukan dari kelompok 4? PT Indofood Sukses Makmur termasuk pelanggan apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh Dodi. Apakah ada pertanyaan lain? Saya. Perkenalkan, nama saya Siti Salana. Saya bertanya bagaimana cara mengatasi pelanggan ekonomi. Terima
PT Indofood Sukses Makmur termasuk pelanggan internal? Apakah sudah jelas? Jawabannya Sudah. Saya akan menjawab pertanyaan. Dari yang sudah kalian diskusikan tadi, adakah yang mau memberikan kesimpulan? Saya Bu. Ya, kita pertama. Jadi kesimpulan yang saya dapat yaitu tadi ada beberapa tipe pelanggan. Contohnya yang salah satunya yaitu ada tipe pelanggan sombong. Cara menghadapi tipe pelanggan sombong yaitu menghadapi dengan sabar. Terus juga ada tipe pelanggan yang mencari diskon. Cara menghadapinya kita bisa menawarkan produk banding. Ya, bagus kita. Ya, setelah kita, siapa yang mau mencari kesimpulan? Saya Bu. Siska. Jadi kesimpulan saya tuh pelanggan eksternal itu masyarakat umum, pelanggan internalnya PT Bugasari Flour Mills, kalau pelanggan perantaranya itu Indomaret, Indogrosir dan apa? Ya, bagus. Kak, terima kasih. Kita dari kita. Saya akan mencoba menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi, untuk hari ini kan kita tadi sudah mempelajari mengenai pelanggan dan jenis-jenis pelanggan. Nah, untuk yang kalian diskusikan tadi, yang pertama, pelanggan internalnya adalah dari PT Indofood Sukses Makmur dan anak perusahaannya ada Bogasari dan sebagainya. Berikutnya pelanggan eksternalnya adalah siapa, Nak? Ya, masyarakat umum atau para konsumen yang menggunakan produk-produk dari Indofood. Nah, kemudian pelanggan perantaranya adalah ya, para distributor, yaitu Indomaret, dan sebagainya ya. Nah, berikutnya untuk yang kalian diskusikan yang kedua, ada berbagai macam tipe konsumen. Nah, ketika menghadapi pelanggan dengan berbagai macam tipe, itu juga mungkin penanganannya berbeda. Misalkan, jika menghadapi pelanggan sombong, maka harus bagaimana? Sabar. Ya, harus sabar, gitu ya. Jangan apa ya, Nak? Terpancing emosi, gitu ya. Itu pun juga ketika pelanggan marah. Kan ada kadang mungkin pelanggan yang suka marah, itu juga kita jangan mudah terpancing emosi. Pokoknya dengan pelanggan apapun harus menghadapi dengan penuh kesabaran. Oke, kita selanjutnya akan melakukan refleksi. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, apakah ada hal-hal yang sulit yang kalian temukan selama pembelajaran berlangsung? Tidak. Kalau tidak, berikutnya saya tanya. Pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang kalian rasakan? Senang. Kalau senang, saya jadi timbul pertanyaan. Alasannya kenapa nih senang? Saya bertanya kepada Luna nih yang senyum-senyum nih. Luna, kenapa Luna hari ini senang, Luna? Karena dengan melakukan pembelajaran diskusi menjadikan siswa lebih aktif. Ya, jadi siswa lebih aktif. Untuk selanjutnya, kalian akan mengerjakan soal sebagai assessment sumatif. Linknya saya share di WA group. Silakan dikeluarkan HP, bisa kalian cek nah linknya. Semuanya? Sudah. Tadi itu berapa soal? 5. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama terlebih dahulu penerbit Putra Nugraha Surakarta sebagai pelanggan internal. Berikutnya ada PT Indogrosir, PT Indofood Sukses Makmur. Nah, yang ditanyakan, Anda itu berarti siapa? Ya, kalian sebagai pelanggan eksternal. Berikutnya Indogrosirnya? Pelanggan perantara, berarti ada yang salah tadi. Berikutnya yang
Harga terjangkau. Sesuai. Barangnya sesuai. Oke. Berikutnya, ketika dihadapkan pada pelanggan yang banyak bertanya, bagaimana caranya? Hadapi dengan sabar. Solusi yang membantu. Dengan solusi yang bantu. Jangan bawa emosi. Oke. Berikutnya yang terakhir. Di sini menghadapi pelanggan yang tiba-tiba suka marah-marah. Bagaimana cara menghadapinya? Tanya permasalahannya, kemudian Jangan terbawa emosi. jangan terbawa emosi. Tawarkan bantuan, ya siapa tahu mungkin bisa memberikan solusi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Pelanggan dan jenis pelanggan? Paham? Kalau tidak ada, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang keluhan pelanggan. Orang membeli barang, kemungkinan kan banyak rasa kecewa, mungkin barangnya tidak sesuai. Nah kalau seperti itu biasanya akan melanjutkan apa? Keluhan, ya komplain atau keluhan. Itu yang kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, jika tidak ada yang bertanya, mari kita berdoa. Silakan ke kelas sambil berdoa. Nah. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran mengakhiri, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.